Oke, kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih ya Tuhan karena kasih setiamu kepada kami. Kau sendiri adalah guru kami dan kau sendiri yang membuat kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, ini awal ya dari kutukan hukum Taurat. Lihat, Kejadian 2:9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon, banyak pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Ya, jadi buahnya bagus semua, menarik lagi, bagus semua. Dan pohon kehidupan di tengah taman-taman itu, di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Gak masalah lu. Lu pengetahuan baik dan jahat gak apa-apa. Tapi lu jangan bikin jadi Tuhan. Itu aja. Benar ya? Jadi ada banyak pohon, 3 jenis pohon. Pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, menarik. Ya, pohon kehidupan. Dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini lihat ya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Oke? Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, Pison, dan yang mengalir mengenai seluruh tempat ada Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Nah, begitu ya, ke sungai. Jadi dari awal ada air yang mengalir. Ingat ya? Jadi ini waktu tapi saya nggak di sini ya. Waktu penciptaan ada sungai yang membasahi taman. Ada air sungai. Sungai itu air tawar, bukan laut. Yang nggak boleh itu air laut, asin. Ya, kamu di Bogor air sungai. Oke, sungai datangnya dari mana? Air hujan turun ke gunung, begitu loh. Air tawar itu bisa kehidupan. Tapi kalau air laut bikin kematian. Jadi gitu. Ingat ya, manusia waktu diciptakan, pan dari tanah, terus dikasih apa dibentuk, terus dihembuskan. Apa? Napas, hati Tuhan. Ada airnya. Ada air Tuhan. Kenapa loh? Ngerti nggak? Air yang hidupnya. Itu dia yang diberkati. Jadi, hati Tuhan itu yang bikin kamu hidup. Dan airnya itu, itulah bentuknya yang memberi berkat. Nanti kalau you liatin ya, di air ini, ya air yang di atas, yang kalau aku bilang di hari kedua, Tuhan memisahkan air yang di atas, air yang di bawah, dari air yang di atas. Artinya yang jelek itu air yang di bawah. Dan air yang di bawah namanya samudra. Ngerti nggak? Itu saya bilang. Di hari kedua, jadi di hari pertama, adanya air yang di atas. Hari kedua, atau hari pertama mungkin ada, whatever. Di hari kedua dipisahin. Hari kedua tuh datang tuh air yang di bawah. Sehingga yang jelek, yang harus dipisahkan dari air yang di atas. Yang saya bilang, 1 hari seperti 1000 tahun. Di hari kedua, itulah keluarnya teologi. Jadi di hari pertama, kalau ngerti nanti ya, di gua apa enggak, bukan tapi tahu ya, itu lahirnya teologi melalui si Lucifer. Ngerti ya? Lucifer bilang begini, jika engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kau jadi seperti Tuhan. Benar nggak? Mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Pintar nggak? Menjadi seperti Tuhan. Benar juga ya. Mengetahui yang baik dan jahat. Iya memang Tuhan mengetahui toh yang baik dan jahat. Hebat nggak Lucifer? Pakai firman. Hah? Ada quote unquote ada kebenarannya. Tapi kan mengibuli. Pengibulnya di mana? Pengetahuan baik dan jahat jadi Tuhanmu. Itu yang dia nggak bilang. Karena ingat nggak? Ya, itu begitu. Nah, jadi ingat ya, ini ada sungai. Jadi selalu. Nanti kalau lihat, saya nggak bukain di sini, tapi di hari ketiga Tuhan menciptakan tanah yang kering. Kemudian dari tanah yang dari kemudian disebutnya tuh tanah yang kering. Kemudian dari bumi akan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang berbuah, berbiji dan sayuran. Disebutnya fertile earth kalau bahasa Inggrisnya, bumi yang subur.
Tadinya dry earth, jadi fertile land. Bedanya apa? Dry sama jadi fertile. Bedanya apa? Tanah yang kering menjadi bumi. Bedanya apa? Air. Air yang di atas. Jadi ya, lihat ya. Jadi manusia dari awal, benar ya? Dapat hati Tuhan dan air yang di atas. Jadi satu. Tuh di Kejadian. Hati Tuhan dengan air yang di atas jadi satu. Benar ya? You terima hati Tuhan, dia dapat air yang di atas. Kan gitu. Hati toh. Tapi basah toh. Benar ya? You understand? Nanti di hari kedua, ya toh, itu Tuhan kan jadilah terang. Air yang di bawah, yaitu samudera, dipisahkan dari air yang di atas. Jadi air di atas tetap turun. Hujan turun di mana-mana. Kepada orang yang di mana aja turun di mana-mana toh. Jadi semua orang diturun hujan, air yang di atas. Yang memberi kekudusan dan memberkati. Benar ya? Dari awal. Tapi air yang di bawah, itu yang mesti dipisahkan. Air yang di bawah apa? Teologi itu semua diciptakannya hari kedua. Teologi Calvin itu 1500-an berapa? John Calvin. Arminius juga segitu, yang lain sama. Semuanya di situ. Musim cetakan juga dicetakkan di situ. Kemana-mana, di hari kedua. Kita di hari ketiga. Awal. Kena dampaknya. Benar nggak? Dan air yang di atas itu basahin dunia lu. Benar nggak? Dan air yang di atas itu, apa uap dari Tuhan, air yang di atas, itu bersamaan dengan menghidupkanmu. Di nafas yang hidup. Ngerti ya? Jadi, kalau you mau berkat itu, dapat ini dari Tuhan, air yang di atas. Jangan pakai air asin di bawah untuk hidupmu. Itu semua gereja begitu. Karena air asin di bawah mencari air asin melalui diri sendiri, melalui ajaran teologi, agamawi, melalui nabi palsu. Gak bisa. Lu mati malah. Kelamaan mati. Depannya enggak. Tapi kalau mau itu hidup, ini dari air yang di atas. Ini sumbernya kehidupan makmur itu loh. Di Taman Eden itu di situ. Ya, nanti? Nih. Ya, lihat ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau adalah, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu firman, siapakah yang beri kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Tuh, lihat nih. Di ayat 11. Tuhan tuh tanya, lu makan dia? Loh, Tuhan yang mau tahu kok tanya ya? Jadi waktu Adam dan Hawa makan, itu kan di ayat sebelumnya. Kemudian di ayat 11, ini benar makan. Tuhannya tanya, lu makan ya? Apa Tuhan nggak ngerti waktu dimakan? Hah? Tahu nggak? Dibilang Tuhan bilang apa yang satu rambutmu aja aku tahu semua kok. Bener nggak? Jadi sebetulnya waktu dimakan, Tuhan tuh apa? Tahu dan ampuni. Dan Tuhan tuh kalau udah ngampunin tuh melupakan. Jadi Tuhan yang tahu, mengampuni dan melupakan. Karena dilupakan, jadi nggak tahu. Jadi waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, sudah melanggar, tapi diampuni. Makanya nggak diusir. Jadi ya, waktu dia bikin kesalahan yang pertama itu, kejatuhan, itu sebenarnya diampuni dan sudah diampuni dan dilupakan. Baru di ayat 11 Tuhan nanya. Makanya dia tanya, apakah engkau makan? Loh, Tuhan berarti nggak tahu. Yang maha tahu nggak tahu. Sebetulnya bukan yang maha tahu kehilangan maha tahunya. Yang maha tahu itu ngampuni dan melupakan. Karena hatinya. Ini ya. Maha tahu itu kan pikirannya dia. Hatinya kan mau mengampuni. Ini ikut ini. Tahu nggak?
Kuasa Tuhan maha tahu. Kuasa Tuhan tunduk kepada hatinya. Yang mau berbelas kasihan dengan mengampuni dan melupakan. Ini ya, kuasa Tuhan yang maha tahu, ngikut tunduk kepada hati Tuhan. Diampuni. You understand? Lalu kan bilang telanjang, oh kamu makan tuh. Itu kejatuhan yang kedua. Dan ini kali si Adam dan Hawa make itu sebagai Tuhannya. Makanya dia takut. Jadi gini, kalau dia percaya belas kasihan Tuhan, dia gak takut dong. Kenapa dia takut? Berarti dia takut sama Tuhan dong. Berarti dia gak percaya belas kasihan Tuhan toh. Berarti dia lebih percaya pada pengetahuan baik dan jahat. Itulah yang bikin dia keluar. Nangkap enggak? Jadi kalau manusia, you di dalam teologi, you di dalam hukum Taurat, you di dalam pengetahuanmu menghitung, gua kasih tahu lu pasti diusir dari kerajaan surga. Ngerti nggak? Pengetahuan baik dan jahatmu itu yang jadi Tuhanmu. Itu yang bikin manusia kehilangan. Jadi Tuhan itu tidak pernah mencabut berkatnya. Manusia yang meninggalkan, lu tahu nggak? Dengan cara memilih Tuhan yang lain atau berzina. Berzina kepada Tuhan. Ngerti ya? Itu yang meninggalkan. Bukan dicabut. Jadi karena banyak orang pikir ya, minta berkat. Gua kasih tahu lu ya, sebelum lu lahir udah diberkati. All out. Udah dikasih. Untuk kamu. Tapi kalau misalnya nggak dapat, kenapa? Ya karena kamu nggak sadar ninggalin. Tuhannya udah kasih. Nggak jadi cabut. Irrevocable. Tahu nggak? Maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya toh? Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ada ya? Nih, dengerin perkataan istrimu. Ini kan istrinya si Hawa kan kena Lucifer toh. Kalau makan ya kamu jadi seperti Tuhan toh. Ya kasih toh. Itu dengerin itu, ngikutin itu. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Bukan Tuhan yang kutuk tanah. Lu gila lu, tamannya Eden milik dia, dikutuk sendiri enggak tau. Yang mengutuk tuh Adam dan Hawa. Mengutuk. Kutukannya apa? Cari duit jadi susah. Gitu. Oke? Jadi karena tergantungan pada pengetahuan baik dan jahat menjadi Tuhan. Dari awal tuh begitu. Itu sumbernya laknat kutuknya hukum Tauratnya dari sini. Sebenarnya bukannya ada kutuk terus dibikin kutuk di Deuteronomi, bukan begitu. Ujungnya lu meninggalkan Tuhan. Tuhan bilang ya sudah, kamu sendirian. Itu namanya hidup terkutuk gitu loh. Nangkep nggak? Yang nanti di Taurat baru dijelasin. Sebenarnya bukannya Tuhan menciptakan kutuk, bukan. Manusia meninggalkan Tuhan, Tuhannya tidak mementingkan diri sendiri. Kamu tinggalin Tuhan, kamu berarti meninggalkan berkat Tuhan, berarti kamu sendirian. Itulah kutuk. Tapi kutuknya karena lu, bukan karena gue gitu loh. Makanya terkutuklah tanah karena engkau. Tangkap nggak? Ngerti nggak? Dia mesti ngerti. Hati Tuhan tetap belas kasihan, memberkati, nggak pernah berubah. Tuhan di mana? Tuhan di mana? Tuhannya bilang gue tetap di sini. Hati gue tetap sama. Yang berubah lu. Ngerti nggak? Sakit hati. Nggak sakit hati. Ya, nggak sakit hati, Tuhannya tetap sama. Ya ngerti nggak? Itu dasarnya dari awal. Makanya saya bilang, kalau ngerti dari Kejadian, saya beberapa buku di Alkitab yang paling gue stand out tuh Kejadian. Kedua Yesaya. Abis itu. Hebat lu. Dari awal lu udah tahu lu. Penulisnya tuh benar-benar dari Tuhan. Jadi jelimetan begini tahu. Makanya bukan I curse the land. Dia nggak bilang gitu loh. Terkutuklah. Curse is the land because of you. Tuh bahasa Inggrisnya. Ini ya. Kamu meninggalkan ya terkutuk. Bentuknya terkutuk apa? Kehilangan air yang dari atas itu. Iya toh? Makanya jadinya seperti apa? Di padang gurun. Padang gurun bedanya apa? Nggak ada air. Dikit. Ngerti nggak? Hidup jadi susah. Banyak semak belukar. Gitu. Ya.
Nanti lu mesti ngerti, balikinnya tuh melalui yang sama, nggak pernah berubah. Hati Tuhan yang membawa air yang hidup. Ya, nih lihat di ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi punya otak, mengetahui yang baik dan jahat, gak apa-apa. Ngerti nggak? Dan sumber dari pengetahuan yang baik dan jahat bukan hanya hukum Taurat. You menerima hati Tuhan, menerima pikiran Tuhan, ya you dapat juga pengetahuan baik dan jahat. Di teologi kadang-kadang karena tahu pengetahuan itu perlu, belain hukum Taurat. Gua kasih tahu ya, ini nih di Kejadian udah ditulis pengetahuan baik dan jahat ada di Tuhan. Siapa bilang cuma di hukum Taurat? Siapa bilang cuma di pohon pengetahuan baik dan jahat? Ngerti ya? Kalau you makan pohon kehidupan, you akan dapat juga pengetahuan baik dan jahat. Sih. Dan lebih jago, lebih benar. Keadilannya lebih, semua yang lebih tahu. Ngerti nggak? Yang benar, yang baiknya itu benar-benar yang baik. Jadi tidak ada masalah dengan mengetahui mana yang baik dan jahat. Ya, selama kita tidak mentuhankan pengetahuan tersebut. Dan saya kasih tahu ya, pengetahuan baik yang dan jahat, yang dari Tuhan, jauh lebih tajam dari yang dari otaknya Tony, tahu nggak lo? Atau otak manusia. Ngerti ya? You understand? Jangan pikir cuma dari hukum Taurat, dari ini kita baru tahu jangan membunuh segala. What the hell? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, akhir dari kutukan. Jadi itu di situ, itu kutukannya di situ karena meninggalkan. Tapi begitu dia di dalam badan udah jadi satu. Karena pengetahuan baik dan jahat di dalam pikiran manusia seperti itu meninggalkan Tuhan, dia ada kutukan. Nah, ini lihat. Wahyu 22 sekarang. Ini udah terakhir ya. Di Wahyu 22 adalah chapter terakhir dari Alkitab. Lalu ia menunjukkan kepadaku, ini ia Yesus menunjukkan kepada Yohanes, kepadaku sungai air kehidupan. Tuh balik lagi. Mesti ada sungai, ada air kehidupan. Ya. Yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Jadi keluarnya dari mana? Dari situ. Takhta. Ya. Nih, gue tanya dulu nih. Keluarnya dari takhta. Ya. Bang, sumber airnya di takhta atau orang yang duduk di atas takhta? Hah? Iya. Dari takhta toh. Dari hati Tuhan toh. Jadi you dapat air kehidupan tadi. Itu sumbernya dari mana sungai itu? Yang gedenya. Dibubutnya kayak sungai. Keluar. Dari mana? Dari yang duduk di atas takhta. Yaitu dari hati Allah. Dan hati Yesus. Karena hati Yesus hati Allah sama. Anak domba. Ya ngerti gak? Ya ngerti gak? Allah hatinya belas kasihan. Dia memberkati dan menguduskan. Yuk kalau mau ngerti ya. Kan di 7 hari penciptaan. Apa? Tuhan memberkati dan menguduskan. Itu kan hati Tuhan. Benar nggak? Ya. Dan takhta anak domba. Dia tahu anak domba apa? Artinya? Anak Allah toh. Anak manusia, anak domba. Tuhan yang mau melayani manusia. Jadi di sini air kehidupan, sungai kehidupan, datangnya dari mana? Hati Bapa yang berbelas kasihan sehingga ya toh bermurah hati sehingga dia mau memberkati dan menguduskan. Dan juga dari hati Kristus yang mewujudkan hati Bapa dalam bentuk Tuhan mau melayani manusia. Tuh. Ini maksudnya. Itu yang air kehidupan yang membuat hidup jadi bagus. Tangkap nggak? Dalamnya. Maka disebut takhta Allah dan takhta anak domba. Jabatannya disebut.
Tuhan yang berbelas kasihan, mau memberkati dan menguduskan. Yang kedua, ya, anak domba. Tuhan menjadi manusia untuk melayani anak manusia. Itu sumbernya. Makanya kalau you doa ya, saya kasih tahu ya, ini doa ya. Tuhan minta belas kasihan Tuhan. Oke? Ngerti ya? Saya udah bilangin belum? Kalau berdoa caranya gimana? Hah? Kalau you berdoa untuk anak you, ya, itu you yang biasa orang lakukan, itu namanya doa egois. Kalau you berdoa untuk Indonesia, itu doa egois. Makanya disebutin di Roma 8:26, kita tidak tahu bagaimana cara untuk berdoa. Pendoa syafaat di gereja, kebanyakan doanya egois semua. Dia doain untuk gembala sidangnya. Itu namanya egois. Kenapa? Lu kenapa doain gembala sidang lu? Kenapa lu nggak doain gembala sidang HOG? Kan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. You doain untuk anakmu. Kenapa lu nggak doain untuk anaknya Obed? Ngerti nggak? Lu egois loh. Kan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lu doain untuk Indonesia. Loh, kenapa lu nggak doain untuk Malaysia ya? Ya iya. Egois semua. Nggak bisa. Padahal berkat dari sini, hati Tuhan. Nah, kalau kamu doa berdasarkan hati Tuhan yang belas kasihan dan Tuhan mau melayani, gitu ya. Doanya begini, kalau lu doain untuk Indonesia, karena lu orang Indonesia, atau lu dipanggil sama gerejanya, gue gak pernah panggil ya, untuk gereja, ya lu egois. Lu melanggar hukum kasih. Dan gue kasih tahu, doa yang melanggar pasti gak dijawab. Tetap Indonesia diberkati, karena bukan karena doa lu, karena Tuhannya kasihan. Hujan turun di mana-mana, tapi bukan karena doa lu itu melanggar. Seharusnya dihukum. Nah, yang benar gimana? Tuhan mengasihi, ya toh, belas kasihan kepada semua dunia, semua negara, semua bangsa, termasuk Indonesia. Di dalam kasih Tuhan kepada Indonesia, kamu berdoa untuk itu. Itu boleh. Ngerti nggak? Bukan karena lu Indonesia, bukan karena lu disuruh apa. Kalau you berdoa untuk anakmu adalah Tuhan mengasihi belas kasihan kepada semua orang di dunia, termasuk anak lu. Di dalam itu kamu berdoa. Boleh. Yang beda nggak? Nggak ada egoisnya tuh. Melanggar hukum kasih nggak? Enggak. Tuhan mengasihi semua. Di dalam itu saya mengutip, ya toh, Tuhan kasih firman dari 66 kitab di Alkitab. Gue kutip satu ayat, boleh dong? Benar ya? Benar nggak? Bedanya di situ. Makanya itu doa yang benar, itu lain. Berdasarkan hati Tuhan. Roh menolong. Karena kita tidak tahu cara untuk berdoa dengan benar. Hati Tuhan rata. Saya berkati semua orang. Santi, biarpun dia di sini kalang, sama Sari, sama berkatnya gitu loh. Nangkap nggak? Santi sama Natali, biarpun satu di mana, sama gue kudusinnya dengan sama. Ngerti nggak? Di dalam itu you berdoa. Dan termasuk anakmu, termasuk orang lain, termasuk tetanggamu, termasuk kamu, ya oke. Di situ kamu, ngerti nggak? Banyak orang nggak tahu. Jadi sama-sama mendoakan, misalnya kamu doain anak atau doain siapa, beda. Ini doanya bukan karena ini anakmu, bukan. Itu lu egois. Ya toh? Ini doa karena anak gue bersama seluruh orang di dunia disayang Tuhan. Di dalam itu kamu berdoa. Lain toh? Lain enggak? Gue bilangin dong, nggak ngerti cara berdoa semuanya. Beda toh? Di dalam kasih Tuhan kepada semua orang di dunia, kamu mendoakan anakmu. Yang termasuk dalam semua orang di dunia. Nggak ada egoisnya toh? Lain toh? Karena air kehidupannya dari situ. Air yang memberi kehidupan. Dari mana? Takhta Allah. Dari hati Allah. Menurut Tony, ini kali benar dari apa? Bukan dari bangkunya, tapi dari hatinya.
Dan tahta Allah lu gue pernah sambungin nggak? Tahta Allah duduknya di mana? Dari emas atau dari kayu atau dari apa? Nggak tahu ya. Hati Tuhan. Lu dia dipermuliakan karena hatinya. Ditinggikan, tadi kan dimuliakan, ditinggikan karena hatinya toh, karena namanya toh. Jadi yang memuliakan Tuhan siapa? Hatinya. Hatinya tuh apa? Namanya. Namanya apa? Aku bermurah hati berkasihani. Dia duduknya di mana? Di situ. Lu kira duduknya dari kursi dari dibuat dari Jepara gitu ya? Hah? Ngerti gak lu? Nangkap gak? Atau kursi dari Itali gitu? Hah? Dia duduk di mana? Itu kan yang meninggikan tahta, itu kan yang meninggikan. Tuhan ditinggikan karena apa? Karena hatinya. Tuhan tahta cuma membawa kemuliaan, toh bagus. Karena apa? Karena hatinya. Tuh, itu dari situ mengalir, tahu nggak? Kehidupan. Karena dia belas kasihan, dia mau melayanimu. Itu mengalir kehidupan. You understand? Dalamnya, physically. Di tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan. Pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya. Jadi pohon-pohon kehidupan, bukan satu loh sekarang. Karena pohonnya kalau di waktu taman ini disebutnya cuma satu. Ini karena banyak. Ngerti ya? Tapi semuanya pohon-pohon itu, pohon kehidupan itu. Jadi pohon yang memberikan. Hidupnya dari mana tuh pohon? Dari air kehidupan, air yang di atas. Ngerti nggak? You see? Balik dari lalu lihat nggak fisiknya? Hati Tuhan yang berbelas kasihan, hati Tuhan yang karena kasihan mau melayanimu, tahta anak domba, membuat air itu mengalir. Air yang memberi kehidupan. Dan itu yang membuat pohon kehidupan hidup. Itu yang membuat Taman Eden hidup. Itu yang akan membuat kamu hidup. Itu yang akan membuat hidupmu diberkati. Tuh, ngerti nggak? Banyak ragam buahnya. Tiap-tiap bulan sekali. Jadi bentuknya berkatnya macam-macam. Oke? Lalu, berkat. Dipakai untuk menyembuhkan banyak bangsa. Selalu ada. Jadi, di air kehidupan tadi, itu pohon itu menghasilkan buah manis, berkat, dan daunnya menyembuhkan. Ngerti nggak? Air kehidupan tadi membuat pohon itu hidup, pohon kehidupan, dan hasil dari pohon kehidupan itu satu berkat yang menumbuhkanmu dan manis, buah, satu lagi menguduskanmu karena menyembuhkan bangsa-bangsa. Balik lagi, tuh lihat nggak? Ke hari ke-7 lagi, tuh. Kan sama nggak? Satu buah, satu daun. Yang daun untuk menyembuhkan. Kenapa lu disembuhkan? Karena lu sakit. Kenapa lu sakitnya? Lu udah salah. Even di surga loh. Atau di kerajaan surga. Tapi kamu diampuni. Itu loh. You understand? Jadi kembali toh. Cuma dua loh berkat Tuhan. Kamu diberkati dan dikuduskan. Karena dia belas kasihan. Makanya waktu doa sama Tuhan. Ingat ya. Tuhan tuh kasihan Sari. Gitu loh. Kenapa? Sari nggak mampu menguduskan diri sendiri. Sehari itu nggak bisa memberkati diri sendiri dengan cukup. Itu kerja kasihan. Remember that. Yang namanya kasih. Karena kasihan. Makanya itu ini bukan tafsir loh. Deklarasi. Aku bermurah hati kepada yang aku bermurah hati. Aku berbelas kasih. Itu deklarasi. Kalau bilang Tuhan tuh murah hati, kasihan sama kita. Gitu loh. Kasihan sama Hongki. Kenapa? Hongki nggak bisa menguduskan diri sendiri. Hongki nggak bisa memberkati diri sendiri. Kalau mengingini barang orang lain, meskipun gua nggak cewek, mengingini barang melanggar hukum Taurat. Ngerti nggak? Nangkep nggak? Gua kasihan. Gua berkati sebelum minta. Hebat nggak? Gua kuduskan. You understand? Jadi boro-boro mengingini orang lain, malah jadi memberkati orang lain dimanapun berada. Kebalik semua toh.
Gitu. Dibalik semua jadi bagus. Maka tidak akan ada lagi laknat. Gitu loh. Ngerti ya? Kenapa nggak ada laknat? Karena tahta Allah dan tahta Allah akan ada di dalamnya dan hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi pada waktu kita bergantung pada tahta Allah, belas kasihan hati Tuhan. Dan yang sama, bergantung pada tahta anak domba. Hati Yesus yang karena belas kasihan mau menjadi melayani manusia, anak manusia. Waktu you bergantung pada belas kasihan Tuhan yang mau menjadi berkatimu dan menguduskanmu dan mau melayanimu. Tidak ada lagi kutuk. Kenapa? Karena kamu nggak bergantung lagi pada perbuatan diri sendiri. Nggak bergantung lagi pada agama atau hukum Taurat. Nggak bergantung lagi pada nabi palsu. Tidak ada lagi kutuk. Nah, kamu tidak melanggar apa-apa. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. This is the true worship. Nah, ya? Ini true worship itu di sini. Akan beribadah padanya. Kalau di orang agama ya, kan bilangnya begini, yuk untuk beribadah gimana? Datang ke gereja. Ya. Begitu ya ke rumah Tuhan. No. Penyembah gimana? Yuk nyanyi, menyembah Tuhan, lagu penyembahan. Tahu gak? Kalau yuk mau bersyukur gimana? Bilang terima kasih ke Tuhan gitu. Maka tahu lu ya. Kalau you mau bersyukur kepada Tuhan, adalah you merasakan berkat Tuhan, mencicipi, kemudian, gue diberkati Tuhan. Itu namanya bersyukur. Tahu nggak? Gak usah ngomong terima kasih. Begitu bilang, wah enak nih. Itu namanya menyembah Tuhan. Benar nggak? Pada waktu kamu terima begitu, wah hidup gue diberkati. Itu namanya memuji Tuhan. Bukan nyanyi lu. Hati ini. Pada waktu, wah gue terima. Mengecap. Ngerti nggak? Pada waktu, itu namanya beribadah. Jadi kalau you beribadah, itu bukan selalu di gereja. Lu ngapain di gereja? Kalau ada waktu you berkata, oh saya diberkati Tuhan. Saya mencicipi berkat Tuhan. Itu namanya beribadah. Saya merasakan, diberkati Tuhan. Karena mencicipi, itu namanya bersyukur. Namanya memuji. Itu namanya beribadah. Itu namanya menyembah. Tahu nggak? Lu pikir kur? Boleh bisa kur. Tergantung hatinya yang dikur. Gua nggak tahu. Tergantung hatinya yang dikur. Ngerti ya? Kalau hatinya dikur, saya nyanyi, saya bagus. Saya menyembah Tuhan dengan tidak false. Itu bukan menyembah. Gua kasih tahu lu lagi nyembah diri lu. Karena lu pintar nyanyi. Nangkep nggak? Hebat puji diri sendiri. Saya menyembah Tuhan karena kita latihan hebat. Suara kita gak ada yang false. Semuanya bagus. Kita dengerin aransernya C. Semuanya bagus. Itu namanya lu nyembah C lu. Ya. Tapi kalau lu nyanyi atau ini, bukan soal ini hatimu. Gue merasakan diberkati Tuhan. Gue merasa, itu namanya bersyukur, itu namanya memuji, itu namanya menyembah, itu namanya beribadah. Dari dia semua tuh. Kamu cuma menerima mengecap dari air kehidupan. Bukan berarti real ya. Bukan cuma gitu loh. Tadi itu. Ya. Tahta Allah akan ada di dalamnya. Ya. Jadi waktu kamu di situ, selain kamu menerima itu, kamu dekat dengan Tuhan. Pan dekat tahta Allah. Pan dekat tahta anak domba. Berarti Yesusnya di mana? Di atasnya tahta anak domba. Bapaknya di mana? Di atasnya ini. Berarti di mana? Di dekat. Tempatnya semua diberkati. Itu loh cara Tuhan tuh loh. Ngerti ya? Akan ada di dalamnya dan akan beri. Pan dekat semua toh. Itu dengan satu pun gitu loh. Cuma satu. Menerima hati Tuhan yang menghasilkan air kehidupan, kamu dapat semua. Ngerti ya? Dapat berada dekat.
Saya berada dekat apa? Gue udah diampunin. Masih berasa nggak ada dosa? Kalau berdosa iya, tapi Tuhannya udah ampunin nggak? Eh? Kalau you masih berasa dosa, berarti masih pikirannya Tuhan belum ampuni. Kalau you tidak berdosanya ya berdosa. Saya kudus, kenapa? Karena Tuhan ampuni. Itu yang kamu udah terima hati Tuhan. Itu kamu dekat. Kalau kamu dekat, tempat kamu berada diberkati. Kalau jauh, ya jauh. On your own. Ngerti nggak bedanya? Gampang nggak? Makanya tuh kuncinya tuh, kalau di karismatik ya, kasihan orang karismatik. Dia tahu, tapi nggak tahu. Makanya nyari Roh Kudus. Sebetulnya betul. Sebetulnya Tuhan yang kasih hati Allah yang menguduskan, tapi dia mesti cari Roh Kudus karena dia pikir Roh Kudus manifestasinya adalah berbahasa roh. Dia nggak ngerti. Roh Kudus adalah manifestnya Roh Kudus adalah kamu jadi kudus. Ngerti ya? Ngerti ya? Manifestnya bukan bahasa roh. Ada yang bahasa roh, ada yang enggak. Enggak semuanya. Gue nggak pernah dengar Yohanes bahasa roh. Lydia bahasa roh, Lukas bahasa roh, ada. Paulus ya. Tapi ini enggak. Jadi manifestasi, buktinya, proofnya. Kamu, itu adalah kamu, kita, ngerti nggak? Menerima Roh Kudus adalah kamu tahu bahwa kamu sudah kudus. Bukan bahasa roh. Ngerti nggak? Bedanya di situ, ngawur. Ya, dan akan dekat dengan rata anak domba. Artinya Yesus melayani. Karena Bapak kan belas kasihan, itu nama Bapak. Yesus kan nama jabatan dia kan anak manusia. Dia yang melayani. Kamu dekat dengan itu. Pada waktu kamu selalu dilayani Tuhan. Bentuk dari pelayanan Tuhan, yaitu yang ini adalah itu loh. Musuh-musuhmu terbang semua. Gak bisa ganggu kamu. Dan kamu selalu diberkati. Di dunia yang brengsek loh. Itu loh. Itu maksudnya. Ya. Akan banyak hamba anak-anak Tuhan. Itu begitu. Beribadah. Beribadah yang benar. Lu pikir nyanyi. Banyak yang false kalau nyanyi. Bahasanya banyak macam. Ada yang pakai bahasa Bali, ada yang bahasa Ambon, ada yang bahasa Sidikalang. Bisa kacau lo kalau nyanyi. Lah apa yuk? Ada yang bahasa Manado, ngaco semua lo. Ada yang bahasa Afrika lo. Tapi hatinya yang sama. You understand? Oke? Nih, lihat ya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi otomatis waktu terima hati Tuhan, nama Tuhan, Tuhan yang melayani, pentatanan domba, dan belas kasihan Tuhan, itu yang akan nolongin pikiranmu. Bukan lu belajar gila-gilaan itu. Nanti lu dapat banyak wisdom, pikiran Tuhan, untuk berkati kamu dan orang lain. Datang sendiri, namanya apa? Takhta anak domba, aku melayanimu. Benar nggak? Namanya, Bapa, aku berbelas kasihan dan bermurah hati. Itu melayanimu. Itu ada di jidatmu. Alias nolongin otak lo. Melalui belas kasihan Tuhan. Melalui pengudusan Tuhan. Melalui berkat Tuhan. Melalui Tuhan yang melayani. Nothing impossible. Selalu nolongin. Ini. Tahu nggak? Bukan hanya hati. Langsung kepala juga ditolong. Oke nggak? Nggak stres. Ini tahu nggak? Saya bilangin ya, namanya di dahi mereka. Karena orang Yahudi, kalau you liatin orang Yahudi, mencoba, tefilin namanya, itu ya pakai firman Allah, ditaruh di tangan, taruh di jidat, diapalin. Dia mau paksa firman Tuhan masuk ke kepalanya. Dengan cara apalin dan belajar. Tefilin ya, namanya tefilin atau apa tuh kalau bahasanya tuh. Tulisan begitu. Itu jadi cokokin, itu Yahudi kalau lu mau lihat. Banyak orang di gereja juga begitu. Dia mau firman Tuhan diapalin, titik koma, masuk ke jidatnya. Bukan begitu caranya. Lu tahu nggak di Wahyu?
pikiran Tuhan, apa di pikiranmu, itu kamu akan tahu terus. Karena terbukti. Tuhan menguduskanmu biarpun kamu banyak dosa. Makanya ada penyembuhan. Loh. Kamu akan selalu diberkati. Tuhan selalu melayanimu. You know in your mind. That is the will of God. Yang benar. Bukan jago ayat diapalin. Nanti ya, lu ayat diapalin, kamu ayatnya yang diapalin juga bahasa Indonesia lo. Terjemahan lagi lo. Aduh, lu terjemahan banyak yang salah lagi. Ya enggak sih, ada dikit-dikit yang salah. Aduh, bener enggak? Enggak perlu. Yang penting lu tapat hatinya dan lu tahu Tuhan selalu kasihan sama kamu, selalu berkati, selalu kuduskan, selalu layani. Udah kelar enggak? Termasuk apa? Waktu kamu bodoh, kamu ditolong. Itu kalau yang wise. Waktu kamu nggak ngerti, ditolong. Ya nggak apa-apa tuh. Lu nggak usah jadi pintar. Ngerti nggak? Waktu kamu nggak ngerti, kamu ditolong. Jadi ngerti. Waktu kamu bodoh, kamu ditolong. Jadi kelihatan pintar. Ya kurang apa? Karena Tuhan sendiri yang nolong. Karena dia kasihan. Ya, tuh malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, ya. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka ini memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Merintah sebagai raja. Tuhan sebagai raja ngapain? Merintahnya gimana? Berbelas kasihan, memberkati, menguduskan, melayani. Lu kira murid Yesus memerintahnya seperti apa? Ya sama. Itulah namanya memerintah. Lu jadi sumber berkat. Jangan ngomong untuk kamu. Udah pasti lu sumbernya kok gitu loh. Jadi sumber kekudusan. Jangan ngomong untuk kamu. Ya pasti lu orang sumbernya kok. Ngerti gak? Ngerti gak? Lu melayani, jangan ngomong lu gimana. Lu ya udah bisa melayani ya. Karena itu karena Tuhan udah layanimu dan lu gak ada kurang. Itu namanya memerintah. Tuh. Seperti balik tuh. Ini di akhir tata anak domba, tata ini. Jangan ngomong soal berkat, muntah lo, begitu lo. Jangan ngomong kekudusan, muntah lo, begitu lo. Pemerintah. Ini ya, bagi-bagi gitu loh. Karena Tuhan jangan begitu. Ingat ya? Hebat ya. Lalu ia berkata padu, para nabi tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikat untuk tunjukkan kepada hambanya apa yang harus segera terjadi. Now, segera terjadi. Benar ya? Harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat. Ini bukan nubuatnya siapa tuh yang dari Colorado Spring whatever. No. Kitab ini. You want nubuat. Nubuat Bible. Nubuat Tuhan. Nubuat orang. Nubuat orang ngawur. Jangan tambah. Ini nubuat. You want nubuat. This is the prophecy. Dari Tuhan. Gitu loh. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini. Ya udah, lu cuma ngikutin. Nerima apa? Belas kasihan Tuhan yang membuat air yang hidup sehingga kamu selalu diberkati dan dikuduskan dan kamu dekat dengan fakta yang sumbernya. Ya gitu dah. Yaitu Tuhan yang memberkati, menguduskan, mengampuni segala saat dan kamu selalu dilayani sehingga pikiranmu yang goblok jadi lebih pintar. Bukan sih, tetap bodoh tapi tahu yang benar. Ditolong terus. Lu ngerti gak kalau orang Chinese bilang tuh hoki teit gitu loh, jadi kayak hoki terus gitu loh, tau gak? Hoki teit itu hoki nomor 1, otaknya bodoh tapi hoki, gimana menang loh? Kok di Batak gak ada ya? Iya menang hoki, jadi hoki teit itu nomor 1, kayak diberkatin terus, otaknya bodoh tapi diberkati menang dong, gitu. Oke, selalu itu namanya bahagia.
Jadi awal dari tanggung hukum Taurat karena manusia mentuhankan pengetahuan baik dan jahat. Akhir dari hukum Taurat ada dari kutukan. Hukum Taurat adalah pada saat manusia bergantung pada belas kasihan hati Tuhan yang memberi kehidupan, air yang hidup melalui Kristus. That's it. Selesai. Baliknya semua sama, cuma dalam. Oke, ya tutup ya. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih setiamu kepada kami semua ya Tuhan. Kau yang mengasihi memberkati kami, dan Kau menolong terus kami supaya kami bisa mengerti dan bisa memberkati orang lain juga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.